Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kembali kita akan mengomentari video dari Bang K. Yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kain nama satu ini banyak. Gitu. Seperti biasa, bukan Bang K namanya kalau tidak menipu sana dan menipu sini. Kali ini kita akan menanggapi satu persatu pernyataannya. Di screenshot ya, nomor haditsnya itu 4067, di screenshot ya, klik. Ustaz, sudah di screenshot ya pemirsa, saudaraku yang aku hormati dan dimuliakan Allah insyaallah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Nomornya 4067, kita fitnah. Kok kita fitnah, Ustaz? Iya. Karena fitnah Dajjal gitu. Jadi gini kan judulnya, Yesus kapan turun? Maksudnya kedua kali. Karena yang bicara orang muslim harus mempertanggungjawabkan. Harus, nggak boleh asal ngomong aja. Nah di iman Islam gimana? Jelas. Baik, ini tidak kita baca karena ini panjang. Ini saya haturkan dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kepada pemirsaku yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Ya, kita akan lihat kapannya saja ya. Kapan? Ya, geser ke bawah pelan-pelan Ustaz. Barusan kita menyaksikan pernyataan Bang K, di mana dia mengutip sebuah hadis yang berbicara tentang kemunculan Mesias Ad-Dajjal. Kalau kita baca di sana, ada hal yang menarik dari ciri-ciri Mesias Ad-Dajjal. Pertama kali, ia akan mendakwakan dirinya dengan mengatakan, "Aku adalah seorang nabi." Padahal tidak ada nabi setelahku. Dajjal akan mengklaim bahwa dia nabi, tetapi Muhammad mengatakan bahwa dia nabi terakhir. Pernyataan Muhammad ini justru bertentangan dengan hadis lainnya, di mana Nabi Isa akan datang lagi setelah Muhammad. Itu artinya Nabi terakhir adalah Isa, bukan Muhammad. Pada hadis itu, Dajjal juga mengklaim bahwa dia adalah Rabb. Kemudian ia juga akan mendakwakan dirinya dengan mengatakan, "Aku adalah Rabb kalian." Kita sering mendengar permintaan Muslim yang menuntut pernyataan Yesus bahwa dia Tuhan atau Rabb. Sekarang, dalam hadis ini sudah jelas Dajjal mengaku dirinya Rabb. Kenapa kalian tidak menjadikannya Tuhan juga? Karena kalian menuntut pengakuan. Setelah itu, ada kalimat seperti ini. Dan ia hanya memiliki satu mata, padahal Allah tidaklah bermata sebelah. Pertanyaan kita adalah, kenapa fisik Dajjal dibandingkan dengan Allah? Di sana dikatakan, Dajjal punya satu mata, sedangkan Allah tidak bermata sebelah. Dari kalimat ini, kita bisa menganalisis bahwa Allah itu sebenarnya punya mata yang lengkap, tidak seperti Dajjal yang rusak sebelahnya. Jika Allah punya mata, tentunya dia punya anggota tubuh yang lainnya. Kita lanjut melihat hadis yang dikutip Bang K. Pada bagian bawah tertulis seperti ini. Maka Allah menjadikan kekalahan terhadap orang-orang Yahudi, di mana tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah yang dijadikan perlindungan oleh mereka, melainkan Allah akan menjadikannya berbicara, mulai dari batu, pohon, dinding, dan binatang ternak, kecuali pohon garkada. Sebab ia termasuk dari pohonnya mereka yang tidak mau bicara. Lalu makhluk Allah yang lain angkat bicara. "Wahai hamba Allah yang muslim, di sini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Kedengaran seperti film kartun di mana batu, pohon, dan binatang berbicara. Aneh ya, ada pohon Yahudi yang tutup mulut. Mungkin Allah tidak sanggup membuat pohon Yahudi itu bicara. Ya, menjadi pagar buat anak-anak kita, adik-adik kita yang tergoda dengan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, itu bohong. Saudara Kristen misionari itu dalam rangka memurtadkan umat Islam selalu bilang Yesus nanti datang kedua kali, dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya dia Tuhan dan Juru Selamat, naik langsung masuk surga. Bohong itu, nggak ada. Baik ya, bohong. Barusan Bang K mengatakan bahwa janji kedatangan Yesus kedua kali adalah bohong. Kembali Bang K melakukan kebohongan publik. Padahal dalam Alkitab sangat jelas tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara Muslim, tolong jangan beri panggung penipu ini. Dengan membiarkan dia menyebarkan kebohongan, nama Islam justru tercoreng. Tapi kalau kalian suka dengan kebohongan yang dia katakan, abaikan saja saran saya.
Setelah membaca dari perspektif Islam dan Kristen, Bangkai pindah ke perspektif Yahudi. Seperti biasa, semuanya kebohongan. Al-Masih buat orang Yahudi belum datang. Yesus itu jangankan rekam dan garis bawahi rekam. Bila perlu potong pendek, bikin jadi short atau bikin apa tersebar di TikTok. Menurut saya Kainam, ya, orang Kristen itu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Yahudi nggak mengakui Yesus. Jangankan jadi Al-Masih, jangankan jadi juru selamat, apalagi jadi Tuhan. Orangnya aja nggak dianggap ada. Nggak dianggap ada. Orangnya tidak dianggap ada oleh orang Yahudi. Aku percaya dengan iman penuh akan kedatangan Sang Mesias. Berarti belum datang. Dan meskipun ia mungkin tertunda, jadi belum datang. Namun aku merindukan kedatangannya setiap hari. Belum datang. Ngerti ya? Ngerti orason? Barusan Bangkai mengatakan bahwa Yesus tidak dianggap oleh orang Yahudi. Bangkai tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa para murid dan orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Justru pernyataan Bangkai ini menjadi bumerang bagi dirinya dan agamanya. Karena orang Yahudi juga tidak mengakui Mesias versi Islam. Dengan menggunakan tangan Yahudi untuk menampar kekristenan, justru Bangkai sedang menampar dirinya sendiri. Ngerti ya? Sudah? Sukah SUKKAH 52A.26. Zaniru mantap, syukran Ustadz Dani. Pemirsa yang mulia muslimin muslimah rahimakumullah. Geser ke atas deh sedikit ya Ustadz Dani. Geser ke atas. Sukah 52A nomor 6. Tolong diblok ya Ustadz Dani. Begitu Mesias bin David melihat Mesias bin Yosef yang terbunuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, lihat. Tolong kita ini belajar ya. Kita belajar benar, bukan mau menghujat-hujat orang. Enggak, ini ilmu, insya Allah ya Allah, jadi ilmu ya Allah. Insya Allah, izinkan aku membagikan walaupun sedikit ya Allah. Orang Yahudi itu, iman Yahudi, itu percaya nanti yang datang dua. Mesiasnya. Yang satu Mesias yang benar, yang satu Mesias yang terbunuh. Dajjal. Sekali lagi, Dajjal. Namanya siapa? Mesias bin Yosef. Serem ya. Mesias bin Yosef. Sedangkan Mesias mereka adalah Mesias bin David. Al-Masih keturunan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengaku Al-Masih tapi keturunan Yusuf. Nah, ini tanda tanya sekarang. Saya hanya mengaturkan data dari Sukoh 52A nomor 6. Ayo. Siapa itu yang terbunuh? Di dalam hadits Sunan Ibnu Majah nomor 4067 yang tadi kita baca, beliau Nabi Isa alaihi salam, beliau Nabi Isa ibnu Maryam datang kedua kali untuk membunuh Dajjal. Tapi di sini Dajjalnya disebut sebagai namanya Mesias bin Yosef. Yang benar itu Mesias bin David, bukan Mesias bin Yosef. Artinya Al-Masih anak Daud. Yang palsu Al-Masih anak Yusuf. Barusan Bangkai mengutip literatur Yahudi tentang Mesias menurut mereka. Di sana dikatakan ada Mesias bin Daud dan Mesias bin Yosef. Menurut Bangkai, Mesias bin Yosef adalah Dajjal dan Mesias palsu. Mari kita tanya ChatGPT yang menjadi kebanggaan Muslim. Siapa itu Mesias bin Daud dan Mesias bin Yosef? Dalam tradisi Yahudi, Mesias bin Yosef, Mashiach bin Yosef adalah salah satu dari dua figur mesianis dalam eskatologi Yahudi, bersama dengan Mesias bin Daud. Konsep ini muncul dalam literatur rabbinik dan mistik Yahudi, terutama dalam Midrashim dan Talmud. Peran dan karakteristik Mesias bin Yosef. Fatha, pejuang dan pemimpin militer.
Mesias bin Yosef digambarkan sebagai keturunan suku Efraim yang berasal dari garis keturunan Yusuf. Ia akan muncul sebelum kedatangan Mesias bin Daud dan memimpin Israel dalam perang melawan musuh-musuhnya, terutama dalam perang besar melawan Gog dan Magog. 2. Mati dalam perang. Dalam beberapa sumber, Mesias bin Yosef disebut akan mati dalam pertempuran melawan musuh Israel. Setelah kematiannya, Mesias bin Daud akan datang dan membangkitkannya atau membalas kematiannya dengan membawa kemenangan akhir bagi Israel, membantu pemulihan Israel. Beberapa teks rabbinik menyebut bahwa Mesias bin Yosef akan berperan dalam mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya, membangun kembali bait suci, dan mempersiapkan jalan bagi Mesias bin Daud. Sumber dalam literatur Yahudi. Talmud 52a menyebutkan tentang kesedihan besar atas kematian Mesias bin Yosef. Midrashim, seperti dalam Pesikta Rabbati dan Zohar, yang menjelaskan tentang dua Mesias ini dalam konteks akhir zaman. Rabbi Saadia Gaon mengembangkan konsep ini dalam tulisan mereka tentang Mesias. Apakah Mesias bin Yosef itu Dajjal seperti perkataan Bangkei? Jadi, semua klaim Bangkei dari awal sampai akhir pada videonya semuanya kebohongan. Sampai kapan Bangkei ini dibiarkan menyemburkan racunnya? Menurut saya, Muslim harus segera bertindak. Oke, teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei yang penuh dengan dusta. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Otak
Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.